Pembahasan berikutnya adalah hukum mengkonsumsi al-qat. Qat. Tanaman yang disebut dengan al-qat. Qat adalah tanaman yang kecil-kecil, tanaman yang selalu hijau, dan daun-daunnya adalah bagian yang terpenting dari tanaman ini. Daunnya itu lembut, ya, jika disentuh lembut, kemudian maskulatun minal jihatil ulya, seperti ada poles, ada warnanya, itu warna sedikit kemerahan dari sisi atasnya, dan warnanya adalah akhdaru ghamik, hijau tua, akhdaru ghamik, karena hijau dalam bahasa Arab itu ada warna tua, ada warna muda, ya. Kalau tua namanya ghamik, kalau warna muda, hijau muda, misalkan akhdaru fatih. Daun tanaman qat ini dikonsumsi, caranya adalah dikunyah. Daun tadi dikunyah dalam kondisi daun masih segar, masih berwarna hijau di dalam mulut. Dikunyah pelan-pelan, ya, dikunyah pelan-pelan sehingga menghasilkan getah dari tanaman tadi. Getahnya inilah yang ditelan. Jadi bukan daun dimakan langsung dikonsumsi, ditelan semuanya, enggak. Tapi dikunyah-kunyah saja sampai muncul menghasilkan getah di dalam mulut. Nah, getahnya inilah yang ditelan. Apa masalahnya? Masalahnya adalah tanaman qat ini banyak di Yaman dan daerah sekitar sana. Banyak mengandung bahan yang sangat berpengaruh, yang menyebabkan lebih semangat, ya. An-nasyatul mashubu bil humul. Semangat tapi semangat ini menghilangkan stres, gitu ya. Tetapi dibarengi dengan al-humul, malas. Setelahnya itu menjadi pemalas, tidak mau beraktivitas apapun. Dan begitu, ya, terkena pengaruh dari qat ini. Tastamiru fatratal madghi muddatan tawila. Proses pengunyahan ini memakan waktu yang cukup lama. Hukum permasalahan ini, mayoritas para ulama kontemporer dan hayatul ifta, para fuqaha kontemporer dan berbagai divisi fatwa, kebanyakannya berfatwa haram. Memang tidak disepakati, ya, tapi kebanyakannya sudah memfatwakan haram mengkonsumsi qat. Dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengkonsumsinya, baik memakannya atau memperjualbelikannya, dan aktivitas-aktivitas yang lain yang berkaitan dengan itu, ya. Mereka menyebutkan di antara ungkapan mereka adalah karena ini permasalahan baru, ya, yang baru terjadi, dan hukum permasalahan ini dibangun di atas penelitian yang khusus terhadap tanaman tersebut. Jadi dipertimbangkan antara manfaat dan madaratnya, mana yang lebih dominan. Dari situlah maka disimpulkan kesimpulannya. Waqat tamma tatabu kalamil ulama fiha, para peneliti, para ilmuwan sudah membahasnya setelah mereka meneliti lebih dalam dan mereka bertanya kepada orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang terpercaya. Maka annal muta'ayyana fiha al-man'u, tidak mengingat Allah, tidak berzikir kepada Allah, buat lemah. Bahkan ada yang mengatakan, ya, walaupun sebagian tidak mengatakan itu memabukkan, ya, tetapi ini sudah seperti narkoba, sudah seperti ganja, mirip seperti ganja. Terdapat kesimpulan, ya, terdapat ketetapan Konferensi Islam Internasional anti minuman yang memabukkan, anti hal-hal yang memabukkan dan narkoba. Jadi disebutkan di sana setelah pemaparan penelitian seputar bahaya-bahaya qat dari sisi kesehatan, dari sisi kejiwaan, dari sisi akhlak, dari sisi sosial masyarakat, dan dari sisi perekonomian. Ini banyak sekali bahaya-bahayanya. Disebutkan di sini ada 5, ya. Kesehatan, kejiwaan, kondisi kejiwaan, psikologi pengkonsumsinya, kemudian akhlak, etika, kemudian sosial masyarakat, kehidupan bermasyarakat, dan dari sisi perekonomian. Maka ditambah lagi bahwa ini adalah sesuatu yang mukhaddir, jenisnya seperti narkoba, dan ini diharamkan secara syariat. Dari sini maka negara-negara Islam dihimbau untuk menerapkan hukuman syar'i
yang membuat jera bagi orang yang menanam atau mengiklankan, yang memasarkan atau mengkonsumsi tanaman yang buruk ini. Jadi di konferensi Islam internasional ini mereka merekomendasikan agar negara-negara Islam menghukum hukuman syar'i, hukuman yang membuat jera bagi orang yang menanam tanaman tadi atau menyebarluaskan, ya, memasarkan atau yang mengkonsumsinya. Seperti itu. Rujukannya adalah yang pertama al-adrarun najima an ta'atil muskirat wal mukhaddirat. Kemudian al-insafu fima waqa'a fi hukmil qati minal khilaf, karya Ali Ibnu Yahya Jabir Al-Fifi. Kemudian yang ketiga ats-tsabatu fi hadril qat Abdul Mu'min Ibnu Alim As-Sumali. Kemudian yang keempat risalatun fi hukmi aqlil qat, karya Syekh Muhammad Ibnu Ibrahim Al-Syaikh. Fatwa Lajnah Daimah Mu'tamar Islami Al-Alami li Mukafahatil Muskirati wal Mukhaddirat, yang diterbitkan oleh majalah Universitas Islam Madinah Munawwarah. Kemudian yang ketujuh Nasihatul Ikhwan an ta'atil qati wa syammati wad dukhan, karya Syekh Hafiz Al-Hakami.